Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan presentasi hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi, yang beranggotakan 1. Devina Muktisari, yang kedua Emilia Ananda Yasinta, ketiga Fajriana Nubida, keempat Rosa Puspa Maharani, dan yang terakhir Yunita Ayu Rizky. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan pembelajaran berdiferensi adalah menciptakan kesetaraan belajar yang sesuai dengan karakteristik atau keunikan peserta didik, baik kesiapan, minat, dan gaya belajar, sehingga peserta didik berkembang sesuai potensi bakat dan minatnya. Di sini, kelompok kami akan menganalisis sebuah video dengan berdasarkan diagram 4C, di mana C yang pertama yaitu konsep atau hal baru yang telah dipelajari dari video pembelajaran T1.3. Lalu yang kedua yaitu connection, temuan dalam video yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensi. Yang ketiga yaitu challenge, konsep atau hal baru yang masih menjadi tantangan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu change, perubahan yang akan dilakukan. Ada 3 konsep yang ditemukan dalam video pembelajaran tersebut. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, guru harus menerapkan diferensiasi pembelajaran. Hal ini penting untuk dilakukan karena tidak semua siswa memiliki cara belajar yang sama. Kemudian yang kedua, guru harus mengukur kemampuan peserta didik. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan pretest. Mengukur kemampuan peserta didik penting untuk dilakukan untuk memetakan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang terakhir, membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, peserta didik yang baru mau berkembang. Yang kedua, peserta didik yang sudah mau berkembang. Dan yang terakhir adalah peserta didik yang sudah mahir dalam materi tersebut. Adapun hal baru yang kami temukan yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi adalah pemetaan kesiapan belajar peserta didik adalah hal yang perlu dilakukan oleh guru agar dapat menentukan perlakuan pada tiap kelompok peserta didik. Misalnya, tiap kelompok yang sudah dipetakan tadi diberikan soal yang berbeda. Nah, pada kelompok yang belum mahir, guru harus membimbing anggota kelompok satu persatu hingga setiap peserta didik di dalam anggota kelompok itu dapat menyelesaikan soal dan memahami materi yang disampaikan. Sedangkan pada kelompok yang mulai berkembang, hanya difasilitasi saja, tetapi tidak terlalu dibimbing secara detail seperti kelompok yang belum mahir. Sedangkan pada kelompok yang sudah mahir, hanya perlu dikonfirmasi jawaban saja oleh guru, tetapi tidak perlu dibimbing secara mendetail seperti kelompok yang belum mahir tadi. Kemudian, pengembangan pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya ditingkatkan pada tingkat pengetahuan, preferensi belajar, dan minat siswa saja, tetapi juga dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional dan juga hal baru atau konsep yang hingga saat ini masih menjadi tantangan ialah ketika dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana cara seorang guru untuk mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya yang berbeda-beda. Kemudian mungkin saja timbul kekhawatiran akan kecemburuan sosial terkait perbedaan cara belajar. Kemudian metode pengukuran kemampuan peserta didik yang cenderung kurang lengkap. Lalu guru harus mendampingi secara intens, terutama bagi kelompok peserta didik yang baru berkembang pada saat pembelajaran dan pemberian tugas. Guru juga harus memetakan terlebih dahulu kemampuan yang dimiliki masing-masing peserta didik agar mampu menciptakan dan menyesuaikan dengan pembelajaran sebagaimana mestinya.
Perubahan dalam bersikap, pola pikir, tindakan yang akan kami lakukan jika kami menjadi guru seperti di video, yaitu 1. Menerapkan pembelajaran era digital, di mana pembelajaran era digital perlu diwujudkan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Lalu yang kedua, kami akan menerapkan proses pembelajaran yang berorientasi pada keperluan siswa. Dan yang ketiga, kami akan memberikan perlindungan kepada siswa dari perbedaan yang bersifat diskriminatif, baik berdasarkan kemampuan maupun latar belakang tertentu. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil diskusi kami ialah pembelajaran berdiferensiasi merupakan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang bertujuan menciptakan kesetaraan belajar yang sesuai dengan keunikan peserta didik. Dalam penerapannya, peserta didik dipetakan menjadi beberapa kelompok belajar dan diberikan perlakuan sesuai tingkat kesiapan belajar peserta didik. Terima kasih.